ketika kamu meminta kelimpahan yang luar biasa sama Allah, ya Allah aku mau uang 1 miliar misalnya seperti itu. Misal, hukum kelayakan yang dibentuk itu adalah jika mindset rasa hati kamu hanya dalam pemahaman kalau uang ini datang, ini buat aku, buat anak-anak aku, buat ibu bapakku, tok. Wadahnya kan kecil, cuma segitu doang. Lalu semesta lihat, ngapain aku kasih gede? Orang cuma buat 7 perut. Oh iya betul tuh. Ngapain dikocorin gede? Wadahnya kecil, cuma 7 perut doang. Dia, istrinya, anaknya, ibu bapak 7. Tapi berbeda dengan sebuah hukum kelayakan, dia membesarkan wadahnya, membesarkan wadah ke apa ya, keberkahannya ya. Kayak Mas Hendra misalnya, membesarkan wadah keberkahannya adalah dengan anak-anak pesantren misalnya di-hire jadi karyawan untuk ngaji roso. Dia peduli, ada tempat dia bikinin tempat, anak-anak dibimbing, diasuh, diberi pekerjaan, itu kan membesarkan wadah. Atau contoh-contoh yang lain teman-teman, atau mungkin aku misalnya, aku memahami bahwa di dalam hidup ini kayaknya aduh bukan begini deh rancangannya, bukan cuma aku, anakku, ibuku, bapakku, kakakku, bukan. Tapi ini ada adik-adik yatim, ada panti jompo, ada rumah singgah, ada pesantren, ada rumah ibadah yang kita bisa beliin token listriknya. Nah itu kan wadahnya lebar sekali, itu yang dibilang hukum kelayakan. Selain daripada mempersiapkan wadah, sehingga semesta jadi lihat, ini kalau dikasih cuma 50 juta sebulan, ini nggak bisa ini, gitu loh Mas. Ini nggak bisa karena wadahnya besar sekali. Dan semesta Allah melihat bahwa, wah orang ini jadi jembatan aku. Nah, berarti kan gitu loh Mas. Rezeki itu kan dikasihkan ke kita untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Ya kalau kebutuhanmu kecil, ya rezekimu kecil. Sesuai wadah. Nah berarti kan besarkan dulu kebutuhannya gitu Pak. Ini nggak kira-kira? Iya, bener banget. Yang lain-lain itu dinafkahi juga gitu. Kalau istrimu baru 1, nonton ya, orangnya nonton. Ini adik-adik yatim aja Mas, Oh, rumah iya, singgah, iya. panti jompo gitu. Nah, di satu sisi yang dibilang hukum kelayakan dan hukum keseimbangannya tuh hukum keseimbangannya satu sisi itu Mas. Tapi di sisi lain sadari juga ini kan butuh jembatan kejadian. Oke. Kalau seandainya kita kuantum jam lepaskan, kita rilis terus kita makan tidur. Jembatan kejadiannya mau lewat mana? Iya, benar. Nggak bisa, jembatan kejadiannya lewat mana? Kalau ada ditanya nih, TVB, kalau yang TVB lakukan untuk membentuk jembatan kebaikan, apa yang TVB lakukan? Ya hari-hari aku seperti biasa sebagai seorang ibu 5 anak. Tapi di titik yang sama saat ini Mas Hendra, aku bergabung di jaringan pengusaha Indonesia atau Japnas. Kebetulan aku terpilih nih Mas, jadi jaringan pengusaha nasional untuk wilayah Jawa Barat, jadi bendahara umumnya Jawa Barat, dengan tugas mensinergikan bisnis matching para pengusaha-pengusaha yang mau punya peluang. Nah kan itu kan membesarkan juga jembatan kejadian gitu loh. Jadi kita berteman, bersosialisasi, membantu teman-teman selain di HIPMI, di Japnas, teman-teman di Kadin, teman-teman. Jadi jembatan kejadian itu, hukum kelayakan, nambah skill. Selain daripada itu, nambah ya relasi, jaga komitmen lah ya. ya. Maksudnya, kalau berteman sama orang, jangan ketika ketemu seseorang, pinjem duit dong. Itu rontok di situ. Benar. Kita harus menjaga integritas kita. Berupa apa? Kejujuran.
Ya itu kan untuk meningkatkan value kan, Itu penting. kejujuran. Itu salah satu kisi-kisi cerita yang tadi, hukum kelayakan dan kepantasannya harus dibangun juga. Iya. Nggak hanya sekedar kelas, rilis, kuantum jam. Itu kan ranah batin, Mas. Iya, betul. Ranah lahirnya kan tetap harus Action. action gitu. Dan mulailah berpikir, ini keran-keran duit bakal dari mana keluarnya. Itulah kenapa ada kelas Abundant Revolution, di mana meningkatkan 2 kali lipat pendapatan kamu itu masuk di materi kita kan. Iya. Dan di acara reuni nanti. Jadi lengkap antara sisi batinnya dicukupi identitas baru, ya install kemakmuran, dikasih juga copy data untuk figurnya, Ya, lalu diceritakan juga tentang kan di dalam materi kita yang sekarang juga ada benih-benih kebaikan iya. kan. Itu sebagai Cuman hukum kelayakan juga. Untuk yang teman-teman offline teh kita batasi hanya 100 orang. Offline? Ya, yang Oke. offline Yang pagi ya? batch 26. Oke, Ya. Mas. Untuk yang online udah banyak tadi yang teman-teman yang kontak-kontak semuanya ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang belum bisa join, pengen ikut kelas belum bisa, nggak apa-apa, bisa ikut Quantum Enlightenment. Betul. Dan untuk reuni ini istimewa sih, Mas. Tanggal 25 April, Mas Rozi, kan kita sekalian halal bihalal, Mas. Ya, iya. Lebaran. Iya kan? Iya. Lebaran di Maret akhir. Iya. Terus kan kita belum pernah ketemu sama teman-teman. Oh iya, benar. Iya kan? Sekaligus halal Halal bihalal, bihalal. yuk kita ketemu di Surabaya. Tapi bukan hanya itu sih sebenarnya. Ini adalah kesempatan yang langka sih, Mas. Ada materi-materi terupdate dan luar biasa ya. Abundant Revolution reuni pertama beda sama yang kedua. Yang kedua makin seru aja tuh Iya. di yang ketiga. Jadi Kita setiap hari bisa. bertumbuh. Kenapa kita bertumbuh? Karena dasarnya nih, Mas, testimoni yang masuk dari alumni, satu hari itu bisa 1-2 orang testimoni. Masuk ke Mas Hendra, masuk ke aku. Dari situ kita kan bisa belajar polanya, Mas. Pola Baca nanti kenapa di mereka testimoni. manifestasi gitu. Nah, pelajaran pola real, true story, kisah betul-betul nyata ini, teman-teman. Nyata sekali terjadi sama alumni. Ini kita peras, intisarinya itu yang kita bawa di reuni, Mas. Masya Allah. Kadang aku tuh di Ngaji Rosso tuh kan banyak sekali ya kelas-kelas ya. Kadang aku mikir gini ya, ini kan sudah ada di Badan Revolution. Ini kan udah ada di Badan Revolution gitu kan. Iya. Karena kita memang bikin kelas ini, kelas Badan Revolution itu, aku pengen apapun yang menjadi basic need-nya teman-teman, itu tuh kita kasih gitu loh. Dengan berbagai macam teknik, entah teman-teman nyamannya pakai teknik A, B, C, nggak masalah. Karena kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pengetahuan yang beda-beda, nggak sama gitu kan. Sehingga ya sudah. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang masih juga, oh nggak bisa, mungkin karena nggak mau praktek. Betul. Ya. Kuncinya itu. Ya, Betul. nggak mau praktek. Karena segala sisi syarat-syarat manifestasi terjadi itu hampir semuanya udah kita kasih. Iya benar. Betul. Ya, record juga kita kasih. Waduh, Masya Allah. Chat teteh juga boleh setelah ikut kelas gitu Betul. ya. Nah, terus kalau misalnya nggak mau praktek, hanya praktek afirmasi, praktek craft method aja, tapi tabungan semesta, kebaikan, ketulusan hati juga nggak dilakukan. Iya gimana? Ya nggak Harus balance ada kan, dua ya. nih, ranah batin sama ranah fisik Iya. soalnya. Makanya. Harus action. Dijadiin satu, Penting. tetap harus ada action kan, harus ada jembatan kejadian Benar. dan hukum kepantasan, Mas. Mm-mm. Itu perlu teman-teman simak gitu. Tapi gini, Mas Hendra, aku pengen ngasih tips, boleh nggak, Mas Hendra? Boleh. Aku ingin sekali teman-teman yang memang punya keinginan buat ketemu sama kita di tanggal 25 April nanti, kita benar-benar kejadian ketemu gitu. Bentar. Banyak yang tanya, kalau reuni itu yang alumni 1.250.000. Iya. Teman-teman nanti udah include sama makan malam ya. Kalau yang non alumni 1.750.000 ya. Dan reuni itu yang daftar di awal ditempatkan di seat paling depan ya teman-teman ya.
Tapi nanti kalau misalnya teman-teman bawa pasangan, bilang Iya. biar duduknya Deketan. deketan gitu. Oke, lanjut ya. Oh, Masya Allah, Mas Rozi. Sebetulnya teori manifestasi selesai dari semua masalahnya itu simple, Mas Hendra. Aku tergerak untuk menceritakan apa yang aku lakukan selama ini, Mas Hendra. Jadi Mas Rozi dan teman-teman semua boleh mulai praktekin nanti malam. Oke. Ya, cuma 3 tahapan aja. Sip. Oke, ntar malam nih. Ini untuk menuju kita bisa ketemu nih di April nanti nih bareng-bareng. Pertama, landasan syarat nolnya. Sadari bahwa alamiahmu itu sudah dalam kelimpahan tanpa batas. Itu alamiahmu. Oke. Kamu sudah kaya sedari awal. Siap. Itu alamiahmu, sadari itu, ya. Nanti malam 5 menit sebelum tidur ada 3 tahapannya nih, Mas Rozi. Gimana tuh? Oke, nanti Mas Rozi praktekin ya. Oke, nanti kita praktekin Kita praktekin sama ya. teman-teman. Habib praktekin, oke? Praktek ya. Teman-teman juga ya. Nanti boleh isi chat di kolom komentar hasilnya atau nanti chat ke YouTube-nya Ngaji Roso ya. Hasilnya seperti apa? Kita praktek. 1, nanti malam sebelum tidur kita tahu bahwa Neville Goddard cerita, jangan pernah lewatkan 5 menit sebelum tidur kamu dengan sebuah rancangan hidup seperti apa yang mau terwujud. Lakukan itu 5 menit sebelum tidur, karena di momen itu pikiran bawah sadar itu lagi kebuka. Oke. Ya, this is the very golden moment. Kita lakukan 3 fasenya itu nggak sampai 5 menit lah, 2 atau 3 menit mungkin prosesnya. Ke satu. Kuncinya adalah tubuhmu menggetarkan getaran rasa lega, plong, sudah selesai. Jadi ketika kamu punya masalah, misal maaf teman-teman ada utang, ada semua permasalahan, punya goal, punya keinginan, 5 menit sebelum tidur, bayangkan dan rasakan itu semua goalsmu sudah terjadi. Pada saat mau tidur, katakan dalam kelegaan yang sangat dalam, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, terima kasih ya Allah, semua yang aku inginkan, katakan, sudah aku terima. Ya, Mas Roji juga nanti cobain ya, malam ya. Siap. Semua yang aku inginkan dalam goalku, Habib sama ya, sudah aku terima ya Allah, semuanya sudah diatur, semuanya sudah selesai, sempurna. Itu malam. Lakukan seperti itu. Itu di 1 detik pertama, ya. Rasakan pancaran rasa hati yang lega, plong, selesai. Jadi ini kuncinya di vibrasi frekuensi tubuh yang gini, Mas Hendra. Sudah diurus, sudah aku terima, goalku sudah aku terima. Karena di ranah batin ini harus diciptakan dulu. Karena di ranah batin kita harus selaras dulu sama sejatinya kita yang di awal tadi, yang sudah dalam judul DNA kebahagiaan dan kelimpahan. Kita samain keselarasannya. Lakukan 5 menit sebelum tidur. Ini namanya sinkronisasi, Mas Hendra. Itu 1 detik di pertama tuh, tarik napas yang sudah selesai, semuanya sudah diurus, tutup sama kalimat sempurna. Sampai tubuhmu rileks, ada kelembutan di situ, ada bulatnya kepercayaanmu di situ, ada prasangka yang indah sama Allah di atas rata-rata. Itu 1, Mas. Ketika udah seperti itu, yang kedua, isi tubuhmu dengan identitas baru alamiahmu. Lalu katakan, aku sudah berkelimpahan, semua urusan finansialku aman, sudah terpenuhi. Oke. Ya, yang kedua, isi sama identitas baru, ya. Tadi kan udah di ranah
Sudah selesai nih PR-PR dan goal-goal udah di tangan. Oke, itu satu. Kedua, isi dengan identitas baru. Aku udah berkelimpahan, ya. Urusan finansialku sudah terpenuhi, gitu ya. Ya, urusan finansialku sudah terpenuhi. Itu yang kedua, ngisi identitas baru. Oke? Yang ketiga disebutnya adalah jangkar realitas. Ya, jangkar realitas. Kunci sama kamu 2 poin yang tadi sebelum tidur itu. Yang ketiga, mau melepas kamu dalam posisi tidur, kamu pegang tubuhmu, entah pegang tanganmu. Kalau aku pakai alat bantu cincin ini sih, Mas. Oke. Jadi aku pakai alat bantu cincin ini, aku pegang cincin ini kalau buat aku kayak simbol kelimpahan gitu. Kalau nggak punya cincin nggak apa-apa, jam aja jam atau apapun lah yang bisa kamu jadikan jangkar. Karena tubuhmu butuh sentuhan fisik, Mas Hendra, untuk memvalidasi rasamu. Jadi mau sentuh jam, mau sentuh kalung atau sentuh, kalau nggak ada apa-apa ya udah deh sentuh jantungmu aja deh. Kalau aku pakai ini, aku pegang ini, sudah berkelimpahan dan nyata. Bayangkan nih di yang ketiga nih, bayangkan rasamu connecting-kan bahwa semua itu kayak Habib misalnya pengen income 50 juta, Habib pengen punya motor atau mobil, Habib pengen punya istri solehah misal. Istri orang dipeluk ya, bahaya, jangan. Atau Habib atau Mas Rozi pengen punya kendaraan baru atau apa gitu ya. Goal-goal kamu misalnya ada 3 goal. Pakai jangkar kejadian, pegang, lalu kamu rasakan itu semua udah terjadi. Ini lebih mahal loh sih. Iya, benar-benar. Iya. Nanti kita bisa praktekkan langsung. Serius ini lebih mahal. Tapi saya yakin 1 tahun ke depan mungkin apa yang saya bayangkan mungkin nggak sampai 1 tahun ya. Cobain itu. Ada salah satu coach, Mas Hendra tuh gila, itu ilmu mahal semua dijual dengan harga segitu gitu. Serius. Kita sayang sama teman-teman. Serius, beneran. Cobain itu 1, rasakan plong terhadap semua masalah kamu, sudah selesai, sudah diurus. Yang kedua, identitas baru masukin, aku sudah berkelimpahan, semua urusan finansialku sudah aman dan selesai. Yang ketiga, pakai jangkar realita. Oke. Pegang jam, pegang ini, bebas mau pegang apa. Lalu rasakan semua goal itu bener-bener Habib rasakan gimana rasanya tuh Bib. Income kamu udah 50 juta tuh rasanya gimana? Hadirkan sensasi tubuhmu yang pada saat menjelang tidur itu udah dalam posisi udah terjadi sempurna, setelah itu tidur. Nah, di titik kamu tidur dalam posisi getaran frekuensi yang sedemikian indahnya kamu percaya. Sebetulnya nggak perlu percaya sih, alamiahnya sebetulnya udah begitu. Di titik kamu udah selaras nih Mas sama penciptaan di awalnya kamu tidur, itu bawah sadar kerja Mas, 8 jam. Di posisi kita tidur, dia langsung mensinkronkan semua kondisi, situasi, dan lain-lain untuk besok diwujudkan. Masya Allah, Mas Hendra. Praktek ya, teman-teman. Beruntung teman-teman yang malam ini nonton ya. Sebetulnya prakondisinya sebelum scripting, Mas, sebelum quantum jam, sebelum manifest, itu di titik rasa lega, Mas. Kasih tahu yang soal buku itu. Oh iya. Scripting gitu ya. Iya betul. Jadi Mas Hendra kemarin aku terima kasih banyak ya. Mas Hendra membantu dan memfasilitasi teman-teman mencetak 3 buku. Ada buku syukur, ada buku goals, ada buku asumsi. Ya, asumsi realita namanya. Nah, ketika malam hari teman-teman udah lakukan itu, wujudkan semua itu dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena ketika kamu mulai menulisnya, disitulah takdirmu dimulai. Contoh, Habib tulis, realitaku saat ini, aku punya mobil jazz. Kita dari tangga pertama dulu aja, Bib, mobilnya. Baru berikutnya ntar kayak teman-teman lain gitu. Dia pengennya langsung bagus, itu keliru, Bib. Enggak, Bib. Enggak bagus, Proses Bib. penciptaan manusia sama Allah nggak langsung kuliah, Bib. Dia lahir dulu jadi bayi. Iya. Aku dulu Mas manifestasi pertama mobilku tuh Agya.
Mobil kecil dulu, dari yang kecil-kecil aja dulu, Bib. Jadi kamu, karena gini, Mas Rozi, yang membahagiakan itu bukan akhirnya kamu dapet, tapi kamu menikmati prosesnya. Proses demi prosesnya, dari mulai punya mobil Agya, berikutnya punya mobil Zenik, berikutnya punya mobil BMW, berikutnya apalagi. Menikmati fase prosesnya itu yang harus betul-betul Benar. kita nikmati. Ini Kita indah rasakan, sekali Mas, ya. sih perjalanannya gitu loh. Dulu kita nyetir ambulan, loh. Mas. Serius, dulu aku Iya. nggak punya mobil, ambulan kita setirin. Lama-lama kok bisa beli? Terus ganti lagi kan gitu. Aku dulu waktu mau mobil BMW, aku nyetir Agya, itu aku Quantum Jamin nyetir BMW, Mas. Gitu caranya, Bib. Bahkan waktu belum punya mobil, aku naik Grab, aku merem, aku bayangin lagi nyetir mobil. Padahal driver yang nyetir. Itu zaman-zaman aku nggak ada motor, apalagi mobil. Itu yang aku lakukan. Tapi aku memang, ini tipis-tipis ya, Mas, soal benih kebaikan yang akan kita ceritain nanti di acara reuni. Aku memang punya kebiasaan sih, pengen nyenengin orang gitu. Itu yang mantap. Itu yang harus jadikan habit, Mas ya. Katanya Pak Itu- Kojem Pranawa. Pranawa, benar. Itu gimana ya, Mas? Jadi kalau ketemu orang, apalagi orang baru, mindsetku tuh udah kayak otomatis, apa yang bisa aku berikan buat dia ya gitu. Kontribusi apa yang aku bisa kasih buat dia gitu. Biasanya apa yang bisa aku mudahkan dari urusan dia, bisa aku lancarkan, bisa aku bahagiakan orang ini. Jadi aku punya kebiasaan waktu belum punya mobil nih. Iya. Aku punya kebiasaan gini, Mas. Teman-teman kita lagi ada pertemuan gitu ya, waktu itu sama UMKM kan, aku sama Lina Mulyadi yang di Bandung. Oh iya. Itu kan menjembatani UMKM bertumbuh pada saat COVID kan, mereka terjun payung tuh income mereka. Iya. Lalu aku menjembatani untuk income mereka naik gitu, kasih semangat ke mereka. Kita kumpul meeting, ada beberapa yang pulang pakai ojek, sementara aku tahu itu hujan posisinya. Lalu aku bilang, ibu, aku aja yang pesenin ojek atau Grabnya, oke. Dia mesennya motor, aku peseninnya mobil. Jadi aku memang seneng banget gitu. Tapi kalimat yang tepat itu gimana sih? Misalnya tahun ini aku beli, nah aku kan bilang gitu ya Iya. sama si teman kita, Ya, Mbak, aku berapa bulan lagi mau beli Lexus. ya, Terus dia bilang itu salah, ya. punya Lexus. Betul kan, nggak harus beli, Iya. nggak harus beli. Sampai sedetail itu kah kira-kira? Getaran rasa sih. Kalau kamu bilang beli, kamu akan selalu mikirin duitnya dari mana. Oh bener juga ya, masuk akal ya. Getarannya itu sebenarnya nggak perlu dipikirin cara datangnya gimana, Mas, nggak perlu. Iya. Yang penting kan kamu punya, Punya. bener nggak? Yang penting kamu punya. Orang rumah yang sekarang di Bandung, aku nggak beli kok. Iya. Dibuatkan ya. Dibuatkan. Ini cerita Ini lucu nggak loh. perlu. Cerita lucu, Mas. Aku masih ingat, Mas Hendra. Apa itu? Mas Hendra pernah bilang, kamu kalau melihat Ferrari itu apa? Mobil mewah, jangan dianggap mobil mewah, kendaraan Iya. gitu aja. Kalau kita anggap itu mobil mewah, nanti ada gap, Iya. ya kan? Hmm. Akhirnya tak anggap bener, Mas. Iya, Yang iya. muncul mobil apa, Mas, ke rumah itu? Mobil Corolla tahun 76 kalau nggak salah, nggak ada catnya. Nggak ada catnya. Nggak ada catnya, kaleng. Oh, Tapi Masya dari Allah. sana, aku belajar, Mas, dari perkataannya sampai... Iya, tapi memang benar Ji. Jadi pada saat gini Teh, pada saat kemudian kita melihat mobil-mobil yang bagus, Iya. terus kemudian kalau kamu lihat mobil ini, bayangan pertamamu apa? Ini mobilnya sultan, mobilnya orang-orang kaya, itu poverty conscious. Betul. Bener. Kesadaran miskin sih. Betul. Ada gap kan akhirnya. Kalau misalnya kamu lebih cerdas dikit gitu aja ya, this is mine, gitu ya kira-kira ya. Ini masa depanku lagi lewat nih. Iya. Ya, kayak gitu kan. Betul. Pemahamannya gini aja, Mas. Nih, dibikin simpel ya. Dibikin simpel sedikit. Iya. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita, ini adalah katalog-katalog yang muncul. Mau kamu pilih nggak? Iya. Jadi aku biasanya pada saat waktu itu mobil terakhirku itu belum jadi milik aku, dia lewat nih, aku cuma bilang gini, iya betul yang ini semesta, aku mau yang ini. Nah. Gitu. Anggap aja semua itu sesuatu yang alamiah, katalog-katalog muncul, tinggal kamu katakan di ranah batinmu dengan lembut tapi kuat rasanya, aku mau yang ini jadi milik aku. Tapi, Iya, ini yang ini. Gitu. Penghasilannya harus ditambah. Betul, Iya. upgrade Ada diri action tadi gitu. kan. Biar ditambah nanti diajarin cara nambahnya bagaimana, cara memasang install software kemakmurannya bagaimana, nanti diajarkan di situ. Benar. Iya, Melipat gandakan sumber penghasilan. Karena gini Teh. Ya. Jadi
kita ngajarin itu untuk menyadarkan kepada semua orang bahwa ternyata kita ini adalah makhluk tak terbatas, tanpa batas. Betul. Ya, Betul. nanti akan kita kasih contoh-contohnya, menyadarkan kita bahwa kita makhluk tak terbatas gitu. Oke. Itu penting, Mas. Itu penting, dan itu salah satu siar yang Mas Hendra, aku dan tim Abundant Revolution tak henti-henti untuk menyampaikannya. Karena satu persatu testimoni alami, testimoni real, testimoni true story dari alumni mulai berbuah ya, Mas. Sampaikan dong, Zi, karena ini mulai banyak pertanyaan. Ada hutangku testimoni? hutangku sekian, Iya, hutangku gimana, Mas sekian Razi? gitu. Orang kan masalah yang klasik, Mas ya, itu kan pasti masalah keuangan. Ya. Nah di sini kita lihat ya, kita contohlah di sekeliling kita itu ada orang yang memang dia sudah kaya tapi stuck kekayaannya segitu, Mas. Tapi yang saya lihat ada orang lagi di satu sisi, ada orang lagi di satu sisi lain, dia itu ringan sekali mengeluarkan uang, Ya. dan itu malah mudah sekali atau gampang banget didatangi uang gitu loh, Mas. Sama testimoni jangan lupa dibaca. Testimoni ada kan? Iya, ada. Baca? Boleh. Testimoni. Iya, itu testimoni yang lunas utang banyak sih. Banyak sekali testimoni yang lunas utang, dari mulai 1 miliar. Malah terakhir kebetulan beliau nggak mau disebutin namanya karena kan kadangkala itu privacy gitu Betul. ya. Iya. Ada PR 20 miliar, sisanya tinggal 5. Sisanya tinggal 5. Itu bergulir berjalan dan sekarang udah nyaman gitu. Apa yang dilakukan sebetulnya? Pola apa yang dilakukan? Pertama, ketika utangmu banyak melilit dirimu, meresahkan, menyesakkan dadamu, itu start pertama solusi lunas utang itu adalah acceptance, penerimaan. Oke. Izinkan dulu tubuhmu ikhlas ridho menerima kenyataan itu gitu, Mas. Jadi buat tubuhmu, aku menerima kodok dan kodar atau realita hidupku seperti ini. Nah, ketika udah menerima, izinkan tubuhmu secara alami menyadari bahwa alaminya kamu udah berkelimpahan. Artinya, izinkan kamu terbuka pada sebuah kemungkinan kelimpahan tanpa batas akan menyelesaikannya. Oke, Teh. Sebelum nanti Mas Habib juga membacakan kiriman testimoni dari teman-teman ya. Ya. Karena ternyata yang live di TikToknya di Jawa tuh masih banyak sekali yang belum tahu apa Badan Revolution, cara gabungnya bagaimana. Silakan. Itu udah ada nomor tertera buat sahabat semuanya di bio TikTok. Itu udah kita tulis. Silakan yang mau ikut acara reuni tanggal 25 April atau yang mau ikut kelas offline-nya batch 26 ya pagi, atau yang mau batch 25 tanggal 11 Maret silakan ya. Hubungin nomor di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso, termasuk yang mau pesan buku syukur, 3 buku gitu. asumsi dan buku goals Realita, ya. asumsi realita dan Goals dan apa tuh namanya audio, silakan nanti juga bisa hubungi Mbak Dara ya, teman-teman ya. Yang baru-baru maksudnya ya, yang baru-baru silakan. Mas Habib silakan dibacakan.